Popper adalah filsuf kelahiran Wiener, Austria, tahun 1902 yang terhitung sangat mumpuni karena di dalam dirinya berpadu seorang filsuf sains, ahli filsafat pengetahuan, atau ahli ilmu tentang ilmu, epistemolog, tapi juga ia seorang filsuf politik yang sangat sohor. Dalam politik sangat terkenal bukunya The Open Society and Its Enemy, masyarakat terbuka dan musuh-musuh masyarakat terbuka itu. Dengan buku itu Popper dijuluki pembunuh tiga raksasa karena buku itu berisi kritik sangat radikal terhadap Plato, Hegel, dan Marx. Popper menuding teori Plato dan Marx dan Hegel itulah sumber dari totalitarisme yang dianut oleh bangsa Jerman di masa Hitler. Nah, sementara dalam hal filsafat sains dia, Popper sangat terkenal karena dialah yang meragukan apa yang selama sejarah filsafat sangat diagungkan, yaitu induksi. Induksi yang sejak zaman Yunani, Aristoteles dianggap sebagai ukuran satu-satunya pembenaran, verifikasi. Oleh Popper malah dianggap harus diragukan. Bahkan sudah di satu induksi yang udah terbukti mengukuhkan hipotesis itu tetap harus oleh Popper dibilang belum teori. Kenapa? Karena semua teori adalah haruslah sekedar tentatif teori. Jadi terkenal rumusnya T sama dengan TT. Teori sama dengan tentatif teori. Nah, bahkan terkenal ilustrasi dari Popper yaitu walaupun berabad-abad kita hanya mengenal angsa berwarna putih katanya. Berabad-abad dan kita bertemu dengan beribu-ribu atau jutaan angsa berwarna putih. Tapi itu sama sekali tidak bisa dijadikan teori untuk mengatakan tidak ada angsa hitam. Karena sekali saja kita bertemu angsa berwarna hitam, runtuhlah teori tadi. Terfalsifikasi, istilah Popper gitu. Nah, pandangan yang meragukan hal-hal yang sifatnya induksi itu berkembang begitu rupa dirumuskan oleh Popper, termasuk di dalam bukunya yang terkenal yaitu tentang apa yang dia sindir dengan istilah sinisme, historisisme. Gitu. Nah, teori negatif dia atau sindiran dia atau sinisme dia tentang teori yang hanya dibangun berdasarkan induksi atau sejarah itu di zaman Orde Baru, zaman jaya-jayanya militerisme Orde Baru, digunakan oleh para intelektual untuk mengkritik. Gitu. Yaitu kita tahu bahwa militerisme Orde Baru itu dilegitimasi oleh teori yang disebut dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI. Bahwa TNI, tentara itu bukan hanya berfungsi sebagai bidang militer, pertahanan, tapi juga dalam politik dan masyarakat gitu. Nah, mengapa begitu? Kata para teoretisi ABRI waktu itu adalah termasuk para cendekiawan intelektual akademisi yang menjilat pada rejim waktu itu.
dengan menggunakan di fungsi ABRI itu dilandasi pada sejarah masa lalu bangsa Indonesia, di mana TNI lahir rakyat dan untuk rakyat gitu kan bahasanya. Yaitu laskar-laskar dan sebagainya. Kita tahu itu dalam sejarah. Nah, para kritisi yang menggunakan teori Popper itu kemudian mengatakan bahwa itu sangat tidak sah, legitimasi yang tidak benar gitu ya gitu. Nah, di sini kita berbicara tentang teori atau pandangan Popper mengenai demokrasi. Kita tahu dengan bukunya tentang teori masyarakat terbuka itu, Popper sudah mengangkat demokrasi bukan lagi sekedar kategori politik, tetapi sudah menjadi kategori filsafat pengetahuan, sudah menjadi prosedur epistemologi, sudah menjadi prosedur pencarian kebenaran. Nah, hal lain yang sangat menarik dari pandangan Popper tentang demokrasi adalah ketika dalam sebuah esainya yang terbit pada tahun 1988, Popper itu berumur panjang ya, dia sampai berusia 92 tahun, baru meninggal tahun 1994. Nah, dia tetap produktif dan pada tahun 1988 itu terbit esainya tentang demokrasi, di mana dia merubah paradigma demokrasi. Jadi kalau sepanjang sejarah demokrasi orang berbicara tentang siapa yang memerintah, itu kan dalam teori politik itu dari dulu, di mana dulu orang menganggap yang memerintah harus ini aristokrasi atau monarki, atau kadang-kadang menggunakan nama Tuhan memerintah dengan mengutus wakilnya katanya, atau titisan dewa dan sebagainya. Pokoknya persoalannya adalah siapa pemerintah. Termasuk ketika demokrasi itu dianggap pergeseran siapa yang memerintah, yaitu sekarang rakyat yang memerintah, ya, pemerintahan oleh rakyat gitu. Nah, Popper mengatakan tidak, itu keliru dan banyak membawa masalah, karena terbukti sudah rakyat yang memilih pun dengan mudah ditekuk. Ya, kita tahu misalnya dalam sejarah baru 5-10 tahun revolusi demokratisasi Prancis itu sudah ditekuk, dimanipulasi begitu rupa oleh Napoleon yang kemudian membalikkan menjadi sistem kekaisaran, bahkan monarki absolut gitu ya gitu. Begitu juga revolusi demokratisasi pada pertengahan abad 17 tahun 1600 sekian di Inggris baru berhasil, tapi tiba-tiba bergeser begitu rupa, tampil justru Oliver Cromwell itu kan yang menjadi diktator gitu. Nah, banyak contoh-contoh dimanapun, termasuk di negara kita gitu ya gitu. Kita tahu waktu Bung Karno dijatuhkan pada tahun 1966 sampai 1968, karena rakyat mengatakan tidak mau lagi diktator. Bung Karno dituduh diktator. Jadi itu dianggap revolusi demokratisasi. Tapi kenyataannya juga yang tampil sistem totaliter yang luar biasa gitu ya gitu. Nah, untuk itu Popper bilang harus dipindah. Inti dari demokrasi bukan lagi siapa yang memerintah, tetapi adalah bagaimana suatu pemerintahan disusun, satu mekanisme penyelenggaraan negara dibangun dengan konstitusi yang mengizinkan, bahkan bisa mendorong untuk
penguasa yang mengecewakan rakyat, penguasa yang tidak becus, dapat diturunkan tanpa harus melalui pertumpahan darah, tanpa harus melalui revolusi atau kudeta. Itulah hakikat demokrasi yang harus dibangun menurut Popper. Gitu. Nah, seperti apa itu? Popper mengatakan begini, bahwa memang demokrasi itu bagaimanapun ya, demokrasi itu bagaimanapun adalah suatu yang terbaik, gitu. Suatu yang terbaik menurut Popper, gitu. Jadi demokrasi itu memang boleh saja itu ada kekurangan-kekurangan. Tetapi bagaimanapun kediktatoran adalah kepastian kejahatan. Ya. Artinya hal-hal terbaik yang dijanjikan oleh sistem demokrasi belum tentu terwujud. Tetapi hal-hal yang jahat dalam sistem diktator totaliter adalah pasti, bukan belum tentu. Itu maksud. Sehingga demokrasi tetap adalah pilihan yang terbaik. Bahkan Popper mengatakan, aku percaya bahwa tidak sia-sia kita mati demi memperjuangkan tegaknya demokrasi. Itu kata Popper. Di luar soal, sekali lagi di luar soal, bahwa dia bisa mengecewakan. Nah, bagaimana demokrasi ini mencapai yang terbaik adalah yang tadi. Suatu mekanisme yang diamanatkan melalui konstitusi yang bisa sedemikian rupa memberi peluang untuk rakyat dengan suara terbanyak dapat menurunkan pemimpin yang ternyata mengecewakan rakyat. Nah, hal ini semakin penting karena dalam demokrasi pun sering sekali terjadi itu. Kita sudah tahu bahwa pemimpin itu payah, calon yang hendak kita pilih itu payah, calon dalam pilkada itu kita tahu memiliki kebobrokan dalam hal moral dan sebagainya, track record dalam hal korupsi dan sebagainya, tetapi terpilih juga. Nah, itu akan makin parah kan? Dan dia akan menunjukkan hal yang buruk dalam prakteknya itu. Nah, Popper bilang bagaimana bisa dia diganti? Gitu. Nah, itu mekanisme yang harus mampu rakyat menurunkannya tanpa harus melalui kudeta, revolusi dan sebagainya. Pertumpahan darah dan sebagainya gitu. Nah, salah satu upaya menjamin untuk tidak terhalang mekanisme penurunan pemimpin yang keliru itu adalah itu antara lain melalui sistem pengisian anggota parlemen yang jangan mengandalkan partai-partai. Partai tidak boleh secara resmi berperan, apalagi dalam hal kekuasaan gitu. Jadi agar pemimpin yang mengecewakan rakyat bisa sewaktu-waktu diturunkan oleh rakyat, maka parlemen harus benar-benar menjadi artikulator isi hati rakyat, penyambung lidah rakyat. Maka untuk itu tidak boleh partai berperan secara resmi dalam pemilihan wakil rakyat. Gitu. Karena selalu pada kenyataannya sistem dengan adanya partai yang memilih calon, artinya wakil rakyat adalah terutama wakil partai, maka sistem itu merampas pertanggungjawaban pribadi. Gitu.
sistem itu hanya menghadirkan anggota-anggota parlemen atau negarawan yang tidak bisa bertanggung jawab secara pribadi. Karena yang bertanggung jawab adalah partai dan dia bertanggung jawab pada partai gitu. Nah, kata Popper itu sang politisinya hanya menjadi mesin yang dipilih dan harus tunduk pada partai gitu. Jadi dia kata Popper, dia bukan tampil menjadi politisi yang memiliki pikiran sendiri dan perasaan sendiri dan punya tanggung jawab sendiri, tidak gitu. Nah, ini proses seperti ini akan sangat menghalangi prosedur untuk sebuah mekanisme menurunkan pemimpin yang durjana, korup dan sebagainya tanpa melalui pertumpahan darah. Jadi mereka bahkan melalui sistem koalisi itu akan melanggengkan gitu. Memang seperti itu. Jadi jangan gitu, kata Popper, jangan kita secara sengaja membuat sistem yang menghasilkan politisi yang hanya menjadi budak dan mesin dari ideologi partai. Gitu. Nah, jadi sekali lagi, agar pemimpin yang mengecewakan rakyat itu bisa anytime diturunkan, parlemen harus benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat. Gitu. Nah, jadi mereka itu benar-benar adalah representasi dalam arti sejati-jatinya, representasi rakyat. Gitu. Nah, kalau dalam filsafat itu representasi itu bukan sekedar wakil ya, tapi dia benar-benar proyeksi seutuhnya dari aspirasi rakyat. Gitu. Nah, jadi tidak boleh partai-partai berperan secara resmi itu. Karena apa? Apalagi ketika sudah terbentuk koalisi partai-partai. Dan koalisi itu menjadi sedemikian besar kadang-kadang gitu. Dan itu sering, bukan kadang-kadang. Gitu. Nah, dan koalisi itu mendukung pemerintah. Nah, itu sudah tidak mungkin lagi ya penguasa dijatuhkan. Bahkan sudah tidak mungkin dijatuhkan melalui pemilihan umum. Itulah mengapa konstitusi harus membatasi sampai hanya 2 kali memimpin. Padahal itu sangat tidak logis dalam logika demokrasi dan logika hak-hak sivil manusia. Itu hanya terjadi hanya seakan-akan logis aturan tentang pembatasan dua periode itu karena tidak ada mekanisme untuk menurunkan. Karena koalisi partai-partai sudah membelenggu sehingga tidak mungkin lagi. Itu. Bahkan apabila dikasih kesempatan untuk tidak ada batas periode, akan terpilih lagi. Bahkan kemungkinan akan diangkat jadi presiden seumur hidup atau gubernur seumur hidup gitu. Nah, jadi bahkan pemilihan umum pun sudah tidak bisa menjatuhkan dia. Padahal kata Popper itu hari pemilihan umum haruslah menjadi hari pengadilan dengan terdakwanya adalah penguasa.